Shalom, selamat pagi saudara-saudara semua. Shalom. Saya undang untuk yang duduk di belakang, boleh maju ke depan. Kita dapatkan berkatnya lebih lagi pagi hari ini. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Oh, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Kau begitu baik di dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih buat kasih sayang-Mu, buat berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa Tuhan hati, kami bawa pujian kami, kami kami bawa persembahan kami yang terbaik, kami mau beri yang terbaik hari ini. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih, oh haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bawa pujian kami Tuhan, kami bawa persembahan kami lebih lagi Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan berikan yang terbaik hari ini Tuhan, karena Kau begitu Tuhan luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kami bawa kepadamu persembahan kami Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami bawa kepadamu Tuhan persembahan kami. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukur
kami berterima kasih Tuhan. Untuk setiap berkat-Mu Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan yang terbaik bagi-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh Tuhan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Yang diberkati Tuhan selama seminggu boleh lambaikan tangannya. Amin. Meskipun banyak cobaan berlalu, tapi Tuhan kita tetap setia. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita datang ke hadiratnya dengan penuh ucapan syukur pagi hari. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita datang dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Apapun yang terjadi kita perlu banyak bersyukur saudara. Amin. Amin. Ya, kalau kita penuh dengan syukur, percaya setiap permasalahan pasti dapat diselesaikan. Amin. Amin. Yes. Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, alangkah
bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh indah hidup di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yes. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh hidup Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sungguh saat yang indah Tuhan, kami boleh berhubungan dengan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah kami berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu,
berhadapan Tuhan berhadapan denganmu, menikmati kasih-Mu. menentang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami dekat, Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. hadirat-Mu Tuhan kami rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu, Kami mau menikmati kasih-Mu. menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan saat indah Tuhan saat kami berhadapan dengan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan Kau yang luar biasa Tuhan. Kau yang bekerja terus dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami memberikan persembahan kami Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan. Biar apa yang kami tabur, biar apa yang kami berikan Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, untuk memperluas pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan Tuhan, kami siap memberi yang terbaik Tuhan pada pagi hari ini.
Haleluya. Amin. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Saudaraku, selamat pagi. Sehat semua? Haleluya, puji Tuhan ya. Mari sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Engkaulah kekuatan, Engkaulah anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Seminggu ini penuh dengan kasih karunia-Mu yang menjaga, memberikan damai sejahtera, memberikan kesehatan, kekuatan, pengharapan, dan banyak hal Tuhan Engkau sediakan bagi kami umat-umat-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Demikian saat ini kami ada di rumah-Mu, mau mendengarkan firman-Mu, perawatan yang menyehatkan rohani kami masing-masing, bahkan menyegarkan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus berfirman-Lah atas kami semua, urapi kami semua, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin, haleluya. Saudaraku, hari ini firman Tuhan adalah tentang sembuh dari luka hati dan kepahitan. Kenapa firman Tuhan ini dibawakan, saudaraku? Karena kita tahu beberapa ayat firman Tuhan mengatakan kita harus punya hati yang siap masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, ya. Perasaan-perasaan yang seperti ini, saudaraku, ini perasaan-perasaan yang sangat mengganggu di dalam pertumbuhan rohani kita. Perasaan semacam ini, saudaraku, sangat mengganggu di dalam kita bisa menikmati hadirat Tuhan, ya. Dan perasaan semacam ini juga akan sangat mengganggu di dalam kehidupan kita sebagai gereja, ya, anggota yang satu terhadap yang lain. Apakah hanya perasaan ini masih ada, termasuk perasaan-perasaan yang lain, saudaraku? Kepahitan ini bicara tentang apa? Di dalamnya ada unsur dendam, ada benci, ada hati yang pahit, itulah kepahitan. Ya, lalu apa yang dimaksud dengan luka batin, luka hati di situ, saudaraku? Ya, itu termasuk adanya kecewa yang berat, ada sakit hati, ya saudaraku. Ada merasa teraniaya, merasa jadi korban dan sebagainya. Jadi inilah yang akan kita bicarakan karena Tuhan Yesus mau kita sembuh semuanya. Amin. Kita bisa luka oleh karena pasangan, kita bisa luka oleh karena anak, oleh karena orang tua, oleh karena mertua, mantu, ya, orang-orang yang dekat dengan kita. Kita juga bisa terluka oleh sesama anggota gereja, sesama pelayan Tuhan, dengan pengurus, mungkin juga dengan saya gembala, saudara terluka atau saya terluka. Nah, ini ada banyak peristiwa yang bisa menjadikan kita luka dan itu sangat mengganggu di dalam pertumbuhan rohani kita. Makanya ini harus sembuh, begitu ya saudara ya. Nah, beberapa waktu lalu juga lewat firman.
lewat beberapa penglihatan, pesan Tuhan. Juga Roh Kudus mengingatkan bahwa umatnya di tempat ini masih banyak yang simpen luka, yang pahit. Entah kepada siapa. Ya, mari kita buka hati kita apabila firman ini adalah bagi diri kita masing-masing. Mari kita mau hari ini diobati supaya tidak ada lagi luka yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama, baik dalam keluarga, dalam juga gereja Tuhan. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Jadi mari kita akan mulai. Ya, slide berikutnya saudaraku. Kita mulai baca dari Ibrani 12 ayat 14 dan 15 yang mengatakan, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ulangi. Berusahalah. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi saudaraku, kalau hidup kita tidak berdamai dengan semua orang, kekudusan kita itu ada gangguan. Jadi kita harus belajar seperti yang firman Tuhan katakan, berusahalah, usahakan bisa hidup damai dengan semua orang. Apalagi dengan orang-orang terdekat kita. Itu memang butuh usaha saudaraku. Enggak bisa tanpa usaha bisa damai dengan pasangan terus menerus. Dengan anak, dengan orang tua terus menerus. Memang tidak bisa. Maka firman katakan berusahalah. Dibutuhkan usaha. Berarti sebelum usaha mesti diniatkan. Betul saudaraku? Mesti ada niat untuk hidup damai. Sehingga kita mengusahakan bagaimana kami bisa berdamai. Jangan sampai menjadi luka hati yang tidak sembuh-sembuh bahkan kepahitan. Ini dengan siapa saja. Dan kejarlah kekudusan. Jadi firman ini pakai dan artinya setara. Damai dan kudus. Ada orang supaya damai sama orang, dia tinggalkan kekudusan. Kan supaya damai katanya. Kalau saya menjaga kekudusan nanti enggak damai. Jangan juga begitu ya. Jangan kita kompromi terhadap orang-orang sehingga kita damai dengan mereka padahal yang dilakukan adalah dosa. Itu tidak benar. Amin, saudara-saudara. Ya, kita berdamai dengan orang dengan menjaga kekudusan. Itu prinsipnya. Damai yang orang Kristen lakukan kepada orang-orang adalah damai dengan menjaga kekudusan. Jadi kalau orang-orang itu tipe orang-orang yang akan merusak kekudusan hidup kita, oke berdamai tetapi tidak perlu dekat-dekat dengan mereka. Paham saudara maksud saya ya, ini di dalam pergaulan yang buruk. Kita damai dengan mereka, tidak bermusuhan dengan mereka, tetapi jangan bergaul dengan mereka. Karena itu akan merusak kekudusan kita. Tetapi kepada kita sesama orang percaya, apalagi sesama anggota gereja atau sesama anggota keluarga di rumah. Saudaraku, Tuhan ingatkan kita, berdamailah dengan semua orang dan jaga kekudusan. Bagaimana ini kita bisa lakukan? Kita akan lihat selanjutnya. Lalu di ayat 15. Jagalah, apa saudaraku? 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ayat ini kita perlu perhatikan karena ada prinsip penting dari ayat ini, saudaraku. Yang pertama dikatakan, jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah.
Siapa yang harus dijaga supaya jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Tadi lagu kita luar biasa ya. Bahwa ada kasih anugerah Tuhan. Kalau kita dekat dengan Dia, bergaul dengan Dia, maka kasih anugerahnya itu menjagai kita. Itu membuat kita tenang. Nah saudaraku, Tuhan bilang jaga dirimu. Jaga persekutuanmu. Supaya jangan seorang pun meninggalkan kasih karunia Allah. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan kasih karunia Allah? Karena kita telah ditebus dan hidup dalam kasih karunia. Kalau bukan kasih karunia Allah, kita semua masih jadi pendosa-pendosa yang belum ditebus dosanya. Betul saudaraku? Tapi oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita orang percaya, setiap orang percaya hidup di dalam kasih karunia Allah. Artinya apa? Kita sadar kalau bukan Tuhan, gue gak bisa disebut orang benar. Kalau bukan karena Tuhan, aku gak bisa disebut orang percaya. Gak boleh disebut anak Allah, gak layak, gak pantas. Itulah kita mengerti. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Selalu harus ingat ada kasih karunia-Nya yang luar biasa. Begitu kasih, begitu penuh pengorbanan, begitu mengampuni, begitu mengasihi kita. Itu artinya kita tetap hidup dalam kasih karunia. Tapi dibilang begini, kalau kamu menjadi pahit, kalau kamu memiliki akar yang pahit, itu artinya kamu tidak hidup di dalam kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kenapa ya? Orang bisa punya akar yang pahit di dalam hatinya. Padahal hatinya telah menerima kasih yang teramat besar. Firman berkata, karena dia telah meninggalkan kasih karunia Allah. Ini kita mesti ngerti saudaraku. Orang biasa berpikir akar pahit atau luka hati itu kan hal perasaan. Tapi firman berkata hal sakit hati, pahit hati itu bukan hal sekedar perasaan. Tapi karena kamu meninggalkan kasih karunia Allah. Artinya orang yang hidup dalam kasih karunia Allah, dia akan hidup dalam kasih karunia. Dia dapat kasih karunia, dia pun dapat memberikan kasih karunia. Apa kasih karunia? Kita pernah membahas. Itu menerima apa lebih dari apa yang patut dia terima. Itulah kasih karunia. Dan kalau kita hidup dalam kasih karunia, artinya kita dapat memberi kepada siapa saja lebih dari yang sepatutnya dia terima. Bagaimana mungkin kita punya kasih karunia seperti itu? Firman Tuhan katakan mungkin sekali. Karena itu jagalah, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau engkau tetap di dalam aku, di dalam kasih karuniaku, maka tidak mungkin engkau kepahitan. Itu intinya. Amin saudaraku. Bagaimana supaya kita tidak kepahitan? Hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi ini ada orang yang terus terang sombong. Orang yang kepahitan adalah orang yang sombong. Dia lupakan kasih karunia Allah yang begitu besarnya.
atas dirinya. Dan dia berkata, aku melangkah keluar dari kasih karunia Allah karena orang macam begini, gitu saudaraku ya, gak bisa diampuni. Orang macam begini gak layak untuk dimaafkan. Itu namanya sombong. Sombong. Mari kita lihat berikutnya saudaraku. Kepahitan dimulai dengan kesombongan yang meninggalkan kasih karunia. Dan dia menjadi salah satu pintu masuk, menjadi salah satu pijakan untuk dosa dan kesalahan-kesalahan berikutnya. Orang yang pahit saudaraku, pikirannya akan negatif. Selalu negatif. Orang yang pahit, kehilangan iman. Orang yang pahit, kehilangan pengharapan. Orang yang pahit, perasaannya negatif. Sulit mengucap syukur. Makanya saudaraku, jangan sampai kita umat Tuhan hidup dalam kepahitan. Dan kalau memang sekarang dalam kepahitan, segeralah kita bertobat. Kita harus ikuti prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Amin, saudara-saudara. Bukankah Yesus adalah penyembuh? Amin. Jadi kalau kita hidup di dalam kepahitan dan luka hati, ya, itu salah satu pintu masuk dan menjadi pijakan untuk munculnya dosa-dosa berikut, kesalahan-kesalahan berikut yang akan mempersulit, lebih memberatkan situasi-situasi yang ada. Ada banyak orang kepahitan karena situasi, karena orang. Tapi ini sebetulnya bicara tentang keputusan. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Ketiga, orang yang pahit, yang luka hati, yang kecewa, berat, dendam dan benci. Itu menjadi tempat iblis mengendalikan hidupnya. Dikendalikan nanti dengan kemarahan. Dikendalikan nanti saudaraku dengan banyak sekali perasaan-perasaan negatif. Dan itu akhirnya menimbulkan kerusuhan di antara banyak orang. Karena orang yang negatif, orang yang marah, orang yang pikirannya itu buruk terhadap seseorang, dia pada akhirnya nggak bisa diam. Pada akhirnya dia akan ngomong, dia akan bicara kepada siapa, itulah yang firman Tuhan katakan akan menimbulkan kerusuhan, akan menimbulkan kekacauan. Dan ini tidak boleh dibiarkan terjadi di dalam keluarga kita, di rumah, atau dalam keluarga gereja. Bahaya, betul saudaraku, kok menjadi rusuh, menjadi gosip, banyak orang menjadi negatif, wah itu bahaya sekali. Ada orang yang tadinya cuma satu yang tahu kesalahannya karena menjadi rusuh, ya dibagi-bagi. Ada banyak orang yang tadinya mungkin netral saja kepada seseorang, pada akhirnya jadi ikut-ikutan negatif kepada orang itu. Padahal yang lain-lain itu belum merasakan dari perbuatannya, tapi karena dengar semua jadi negatif kepada orang yang sama. Ya, itu tidak baik saudaraku. Nah, inilah apa yang tadi firman Tuhan dari Ibrani mengatakannya kepada kita. Kita lanjutkan, berikut. Mengapa tidak mengampuni? Kita orang Kristen sudah dengar banyak kali. Ampuni, ampuni, karena bilang engkau mengampuni, Bapakmu yang di sorga pun akan mengampuni engkau. Tapi ada berapa banyak istri sulit mengampuni suaminya. Berapa banyak suami juga sulit mengampuni istrinya. Atau orang tua sulit mengampuni anak-anaknya. Atau bahkan sebaliknya anak-anak sulit mengampuni orang tuanya. Karena saudaraku ada kepercayaan yang salah tentang pengampunan. Ada nilai-nilai yang keliru yang masih kita anut. Padahal kita udah ngerti firman Tuhan ngajarnya enggak begitu. Tapi kita masih punya keberatan-keberatan. Nanti kalau gini gimana, nanti kalau gitu gimana. Nah, kepercayaan-kepercayaan yang salah inilah saudaraku yang membuat jadi kita seperti punya iman tapi imannya juga salah. Ya. Nah ini harus diperbaiki.
Ini harus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat beberapa hal saudaraku, kepercayaan-kepercayaan yang salah dan sebetulnya firman Tuhan bicaranya apa. Yang pertama saudaraku, ya, ada orang bilang begini, aku sulit ngampuni. Nanti dah kalau perasaanku sudah enakan, aku mungkin bisa ngampuni. Tapi firman mau mengajarkan kepada kita, mengampuni itu bukan urusan perasaan. Amin. Katakan kanan kiri, mengampuni bukan urusan perasaan. Ada banyak orang mengampuni tergantung perasaan. Ntar belum, aduh mana bisa disuruh ngampuni. Perasaan gue bencinya luar biasa, gue dendam. Mengampuni itu satu keputusan, satu tindakan iman. Aku harus mengampuni. Firman mengajar, aku harus mengampuni. Dan itu baik bagiku. Bisa kita punya tindakan iman seperti itu saudaraku. Bahwa mengampuni itu keputusan kita. Mau ngampunin atau enggak. Itu saja. Firman ajari ngampuni. Lalu kamu mau ampuni apa enggak? Ya Tuhan, saya mau mengampuni. Aku mau bertindak dengan iman. Aku mau mengampuni. Itu prinsip. Kalau kita mengambil keputusan Tuhan, seperti apapun dia, aku mau mengampuni. Maka yang kedua terjadi. Bukannya sembuh dulu baru ngampunin. Ntar kalau saya udah sembuh lukanya, baru saya mau ngampunin. Salah. Itu kepercayaan yang keliru. Firman Tuhan tidak mengajar begitu. Firman Tuhan mengajar ampuni dulu. Baru kamu sembuh. Amin. Karena mengampuni itu keputusan. Ketika kita ambil keputusan, maka sembuh menjadi akibatnya. Sembuh menjadi buahnya. Siapa coba yang mau sembuh dulu baru ngampunin? Berapa waktu engkau sia-siakan untuk tidak berdamai? Padahal tadi ayat sebelumnya kita sudah baca ya. Berdamailah, berusahalah damai dengan semua orang. Ada berapa banyak waktu berlalu tanpa kita dapat melakukan firman. Karena tergantung perasaan. Oh saudaraku, perasaan itu enggak bisa diukur dalamnya. Perasaan itu seperti buluh yang kemana angin bertiup dia akan ikut. Perasaan itu sangat dapat dimainkan. Perasaan itu seperti gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Itulah perasaan. Jangan ada yang bilang begini, Bu Gem, kalau lelaki kan katanya pakai logika. Kalau perempuan kan katanya pakai perasaan. Ya, itu perempuan yang belum ciptaan baru di dalam Yesus. Amin. Perempuan yang ciptaan baru di dalam Yesus tidak dikendalikan oleh perasaan, tetapi oleh iman. Amin. Begitu juga pria. Dikendalikan oleh iman. Kita orang-orang yang telah menjadi ciptaan yang baru. Tidak lagi dengan perasaan. Bukan juga karena unsur logika. Lebih daripada itu adalah kebenaran yang Tuhan ajar kepada kita. Yang ketiga, enggak adil dong kalau gue ngampunin orang dia salahnya segitu gede sama gue. Enggak adil, enggak fair kalau gue ngampunin. Enggak boleh diampunin orang yang model begini, jangan diantepin. Ada juga orang yang begitu ya saudara ya. Kalau urusan ngampunin ya, adil, kalau adil boleh saya ngampunin. Oh saudaraku, Allah kita itu adil. Jangan lihat manusia, lihat Allah. Allah kita adil, amin. Amin. Berapa dosa kita telah diampuni oleh Dia? Dia sudah biarkan anaknya mati, supaya kita tidak mati. Supaya kita punya roh yang hidup. Jadi urusan pembalasan bukan urusan kita. Amin. Pembalasan itu hak siapa? Haknya Tuhan. Katakan kepada dirimu,
Pembalasan itu haknya Tuhan, bukan aku. Aku Tuhan suruh ampuni siapa saja yang bersalah kepadamu. Berdamailah dengan semua orang. Kita nggak punya hak untuk membalas. Sekalipun orang itu telah melakukan yang jahat kepada kita, ayat yang lain mengatakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau memang kita anak-anak Tuhan, kalau memang kita mencintai firman Tuhan, Tuhan ajarkan balas kejahatan dengan kebaikan. Keenakan dong dia. Saudara, saya mau bilang begini ya, ini buat yang cewek-cewek, para istri, saya bilang begini, jangan lupa kita memang mesti tunduk kepada suami, tapi suami juga mesti tunduk kepada Kristus. Kita punya kepala suami, tapi suami kita punya kepala siapa? Ya, fair dah? Fair? Fair. Bilang sama Yesus, kalau engkau tahu suamimu melakukan hal-hal yang tidak benar, bilang sama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang mendidik suami kita. Amin. Kita nggak bisa didik suami, nggak bisa. Kita hanya bisa berdoa, ngasih nasihat boleh nggak? Boleh. Kasih teguran boleh nggak? Boleh. Tapi yang bisa merubah suami kita adalah Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Engkau tahu Tuhan, suamiku seperti apa. Aku hanya berdoa kepadamu, minta engkau yang mendidik dia. Amin. Amin. Dan kita tugasnya ngapain? Ngampunin, ngampunin, ngampunin. Lebih lagi ngampunin, lebih lagi ngampunin. Kita berdamai dengan dia. Kita pun jadinya berdamai dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang, engkau datang kepadaku sementara engkau masih punya urusan sama orang. Pergi dulu. Samperin dia dulu. Bereskan urusanmu dengan dia. Baru setelah itu datang kembali kepadaku. Itu yang Tuhan bilang. Betul saudaraku? Ya. Jadi 3 perkara ini. Pikiran yang salah, kepercayaan yang salah mesti kita ubah sesuai apa yang firman Tuhan ajar kepada kita. Inilah yang firman Tuhan ajar kepada kita. Lalu berikutnya, yuk. 3 lagi, yang keempat. Saya ngampunin kalau dia bertobat. Coba saya lihat dulu, dia bertobat enggak? Dia begitu lagi, enggak bisa saya ngampunin orang model begitu mah. Bikin lagi dosanya. Bikin lagi dosanya. Boro-boro jadi baik, makin kagak bener tuh. Apakah betul bila orang itu belum berubah, belum bertobat kita tidak pantas ngampunin? Enggak juga. Bahwa dia menyesal bertobat itu urusannya dengan Tuhan. Bukan urusan saya. Bukan urusan kita. Amin. Urusan saya dengan dia adalah mengampuni tanpa syarat. Bukannya gue lihat dulu lu bener apa kagak. Baru gue ampunin. Amin. Amin. Aduh gak ada yang amin nih. Ya kadang-kadang kita itu saudaraku suka pengen seperti Tuhan. Padahal bukan hak kita. Ya jangan dicampur-campur dengan haknya Tuhan. Kita kerjakan bagian kita. Tuhan mengerjakan bagiannya. Habis lama sih kalau nungguin Tuhan. Saudara, hidup kita aja berubahnya lama. Emang saudara belum punya kesalahan? Masih sudah sempurna. Saya merasa saya belum sempurna. Jadi kalau Tuhan bilang ampuni, ya deh Tuhan saya ampuni. Karena Tuhan juga begitu banyak mengampuni saya. Betul gak saudara? Coba hidup kita masing-masing, emang kita udah sempurna? Sehingga kita menilai orang begitu rupa. Menuntut dia harus berubah dulu, baru gua ampunin lu. Bisa. Kerjakan bagian kita.
nanti Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Dan kita harus sabar, karena Tuhan juga sabar banget untuk mengubah hidup kita masing-masing. Amin. Amin. Kelima, saya ampunin kalau dianya minta diampunin. Atau saya ampunin kalau dianya minta maaf. Dia gak minta maaf sama gue gak maafin. Lu minta maaf dulu sama gue kalau punya salah, tahu gak? Gak minta maaf, gak dimaafin. Ada yang begitu saudara. Aduh. Makanya jangan menyamakan diri seperti Tuhan. Ya. Tuhan gak pernah bilang, ampunilah orang yang minta ampun kepadamu. Maafkanlah orang yang minta maaf kepadamu. Kalau orang tidak minta maaf, jangan dimaafkan. Ada ayat begitu saudaraku? Nah, ada itu pikiran kita sendiri, maunya kita sendiri. Jadi saudaraku, kalau sampai orang itu enggak pernah minta maaf, enggak pernah minta ampun sama kita, lalu saudara bilang kalau dia enggak minta maaf, gua enggak maafin. Dia enggak minta ampun, gua enggak ampunin. Yang rugi siapa saudara? Coba siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Dia melupa sama kesalahannya. Udah nyanyi-nyanyi, udah happy-happy, kita masih ngeganjel terus. Benar enggak? Siapa yang rugi? Yang enggak ngampunin yang rugi. Yang enggak memberi maaf yang rugi. Betul? Mau dirugiin saudara oleh kesalahan orang. Kesalahannya aja udah bikin rugi. Ditambahin rugi lagi karena kita enggak mau mengampuni. Jangan double ya. Rugi cukup sekali ketika dia bersalah. Ampunin beres. Kalau dia salah kita enggak ngampunin, kita ruginya double. Belum nanti jadi sakit. Belum jadi mahnya kambuh. Belum jadi pusing. Jadi vertigo. Jadi apa lagi? Ruginya banyak di yang tidak mengampuni. Betul enggak? Jadi jangan begitu, itu kepercayaan yang salah, itu bukan firman. Ubah sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. 6. Saya mah udah gak percaya sama orang model begitu. Itu orang jahat misalnya, ya apalagi perilakunya ekstrim. Pernah ditipu keuangannya, pernah dilecehkan mungkin secara seksual, atau pernah dapatkan perlakuan yang gimana gitu ya. Kalau kita ngampunin, apakah artinya kita harus mempercayai orang itu? Itu dua hal yang berbeda ya. Mengampuni ya tetap harus mengampuni. Tapi kalau orang itu jahat, pernah nipu, ya jangan ketipu 2 kali dong. Betul saudara? Kalau orang itu pernah lakukan yang jahat kepada kita, satu pelecehan, ya jangan sampai terjadi yang kedua kali dong. Artinya ampunilah, tapi kita tidak selalu harus percaya kepada yang bersangkutan ke depannya. Ngerti ya maksudnya ya? Mengampuni tetap harus ngampuni. Tapi kalau memang dia orang yang jahat, jangan dipercaya omongannya, kelakuannya. Kalau memang dia jahat, ya. Tapi kalau sesama orang percaya, apalagi sesama anggota jemaat, saya kira sih sejauh ini anggota jemaat enggak ada yang jahat ya. Betul saudara? Ya, pelayan-pelayan juga enggak ada yang orang jahat nih. Paling-paling juga salah pengertian, salah menerima karena pikirannya udah negatif. Paling-paling urusannya begitu, atau kelakuan-kelakuan karena emosi tinggi, jadi kelakuannya, perbuatannya, kata-katanya menyakiti. Paling yang begitu aja yang terjadi. Kalau yang seperti itu saja, ya tetap kita harus belajar berdamai. Berdamai. Ada hubungan kembali ke depan, berdamai. Apalagi keluarga. Istri sendiri, suami sendiri, anak sendiri, mertua sendiri. Ya, kita harus belajar berdamai. Amin, saudara-saudara. Ya, ini 6 hal yang hari ini kita buka untuk
merubah. Kalau ada di antara 6 hal ini yang terjadi kepada kita, berubahlah. Sesuai dengan apa yang firman ajar. Jangan terus menerus ada di dalam kepercayaan yang salah. Maka kita pasti mudah mengampuni. Berikutnya. Apakah pemberian karunia terbesar? Pemberian apakah yang lebih besar dari pengorbanan nyawa 1 kali seumur hidup? Yesus korbankan nyawanya 1 kali seumur hidup. Bukan cuma Yesus, orang lain juga ada yang korbankan nyawanya. Ada pahlawan-pahlawan, ya toh? Ada orang-orang juga yang berani korbankan nyawa untuk anak, istri, suami, saudaraku. Tapi karunia yang terbesar adalah pengampunan yang berulang-ulang. Tidak 1 kali, berulang-ulang. Ini yang murid bertanya kepada Yesus, Tuhan, kalau kami harus mengampuni orang yang bersalah, berapa kali kami harus mengampuni dia? Kalau kita secara umum manusia bilangnya berapa kali saudaraku top-topnya ngampunin? 3 kali. Benar. Lu salah lu, sekali lu, gua hitung lu. Udah 2 kali nih. Jangan 3 kali lu. 3 kali lihat aja apa yang gua kerjain. Nah gitu ya, begitu 3 kali. Tidak ada lagi pengampunan. Siapa yang bilang begitu? Manusia. Kebenaran manusia, bukan kebenaran firman. Firman mengatakan seperti yang Yesus katakan, ampunilah 70 kali 7 kali. Berarti 490 kali per 1 hari. Kenapa per 1 hari? Karena ada ayat mengatakan sebelum matahari terbenam kita harus sudah bereskan urusan dengan orang lain. Mengampuni kesalahan orang lain sebelum matahari terbenam. Jadi hari ini ada orang yang menyakiti saudara, hari ini sebelum jam 6 sore mesti udah beres. Amin? Amin? Waduh, jadi Kristen banyak benar aturannya. Susah nih gua kalau begini, makanya Tuhan bilang tetaplah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu. Kalau dengan kekuatanmu sendiri, seringkali yang seperti ini jadinya mustahil ya. Mustahil banget deh. Mungkin orang-orang bisa ampuni dosa suami-suaminya, tapi suamiku dosanya gak kira-kira. Susah tuh matahari terbenam disuruh udah ngampunin mah. Makanya Tuhan bilang hiduplah dalam kasih karuniaku. Ingat-ingatlah segala perbuatanku kepadamu yang terus mengampuni, yang terus berbelas kasihan, yang terus dengan sabar. Sampai kamu bisa berubah 1 persatu. Amin. Mau saudaraku mengampuni? Berapa kali? Ayo. Ya, jadi standarnya harus berubah ya. Yang tadinya bilang 3 kali atau saya mau mendingan enggak 3 berapa? 5. Enggak ada apa-apanya kata Tuhan Yesus segitu mah. Saya udah lebih mending lagi berapa? 10. Tetap kurang. Jadi enggak ada alasan untuk tidak mengampuni dalam 1 hari. Selesaikan sebelum jam 6 sore. Ampuni. Karena itu jamnya orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu mulai hari jam 6 sore. Hitungannya sampai jam 6 sore lagi. Itu 1 hari. Oh kita makan kayaknya bukan dari jam 6 sore dah harinya. Dari jam 1 malam berarti sebelum tidur ya oke silakan. Dari bangun tidur sampai menjelang tidur harus beres. Amin. Jadi luar biasanya kita
meninggalkan kasih karunia. Kalau 3 bulan orang yang bersalah masih belum diampuni. Sombong kata Tuhan. Sombong kamu. Kamu keluar dari kasih karuniaku. Karena kalau kamu tinggal di dalam kasih karuniaku, satu hari, semua beres. Berikutnya. Siapakah orang-orang yang sulit Anda ampuni? Nah ini masing-masing lah. Ya, Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus tahu hati kita. Apakah kita masih menyimpan luka hati kepada seseorang? Bahkan udah jadi dendam dan benci, jadi kepahitan. Siapa? Saudara akui kepada Roh Kudus saat ini. Jangan tunggu besok, hari ini. Kepercayaan salah yang mana yang menyebabkan sulit mengampuninya? Dari 6 tadi ya, kecuali mungkin ada kepercayaan salah yang lain di luar tadi. Yang 6 itu silakan saudara tambahkan. Aku yang kemarin-kemarin punya pikiran seperti ini. Aku yakini itulah prinsipku untuk mengampuni. Nah, hari ini kita mengerti firman Tuhan, maka kita harus bereskan. Kembali membangun relasi yang sehat. Relasi yang sehat di dalam Tuhan apa? Ya banyak firman Tuhan. Kasihi, saling mengasihi, artinya ada pengampunan, ada perdamaian, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Ya. Oke, lalu berikutnya. Nah ini dua hal itu nanti kita bawa di dalam doa ya. Sebelumnya kita baca satu ayat ini, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi mengampuni adalah perintah dari Tuhan. Mengasihi adalah perintah dari Tuhan. Untuk mengasihi kita harus saling mengampuni. Dengan orang-orang yang terdekat di dalam keluarga kita masing-masing. Juga dengan orang-orang di dalam gereja. Satu tubuh Kristus di dalam Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Jelas, firman Tuhan jelas telah mengatakannya. Ya, maka sekali lagi apa keberatan-keberatan kita? Harus di cross check dengan firman. Kalau firman tidak mengatakan seperti keberatan hati kita, maka keberatan hati kita harus kita buang dalam nama Tuhan Yesus. Aku buang pemikiran-pemikiran yang salah ini, kepercayaan-kepercayaan yang keliru ini, aku buang dalam nama Yesus supaya aku dapat mengampuni karena kasih Tuhan di dalam aku itu luar biasa telah mengampuni aku. Amin saudara-saudara. Masih ada ayat lain? Saya kira udah enggak ada, saya mau ajak saudara baca di firman Tuhan Matius 18. Ini agak panjang saudaraku, Matius 18 saya ceritakan saja ya. Ini tentang apa? Perumpamaan tentang pengampunan. Matius 18 ayat 21 saudaraku sampai dengan ayat yang ke-35. Ya, intinya adalah waktu itu seorang raja saudaraku ya, di mana ada satu orang yang jadi ini perumpamaan dari Tuhan Yesus. Ada seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lalu ketika dia melakukan perhitungan ternyata ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Talenta itu harga yang paling tinggi pada waktu mata uang pada waktu itu ya. Itu kalau dirupiahkan sekarang ini itu triliunan saudaraku. Sekitar 2,5 triliun rupiah. Gede enggak saudaraku? Wih, gede banget.
Nggak pernah saya lihat duit sebanyak itu. Nggak pernah punya juga duit sebanyak itu. 2,5 triliun. 10.000 talenta. Tapi raja ini melihat, dia nggak sanggup. Hambaku nih nggak sanggup membayar, melunaskan hutangnya. Sehingga raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk bayar hutang. Wah, ini gak sanggup nih, udah jual aja dia, hamba ini jual, istrinya, anaknya jual aja supaya nutupin utangnya. Tapi hamba itu kemudian menyembah dia. Ya, dia katakan, Tuhan, segala hutangku akan kulunaskan. Jangan aku dijual, begitu ya saudaraku. Lalu raja ini berbelas kasihan. Aduh, kasihan ya. Kalau dia sampai dijual, istri anaknya sampai dijual. Nah, tergeraklah hati raja itu di ayat 27 oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Wow, 2,5 triliun dihapuskan. Hari itu juga oleh raja ini. Tapi ketika hamba itu keluar, wah dia sukacita banget, wah luar biasa banget ya. Tapi kemudian dia ketemu dengan seorang hamba lain yang punya utang ke dia. Utang dia 10.000 talenta sudah diampuni semuanya. Lalu dia ketemu orang yang utang sama dia cuma sebesar 100 dinar. 100 dinar itu kira-kira 1,5 juta. Jauh enggak sama triliun? Jauh banget. Jauh banget. Tapi apa yang dia lakukan kepada hamba yang berhutang 100 dinar? Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu. Galak banget ini orang ya. Maka sujudlah kawannya dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Persis kayak dia tadi ngomong sama raja, sabarlah dulu akan kulunaskan. Tapi dia menolak ketika kawannya itu berkata demikian dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. 1,5 juta ya diganjar dengan dibui. Maka ada kawan-kawannya yang melihat dan sangat sedih ya atas perlakuan hamba ini kepada kawannya. Dan menyampaikan segala yang terjadi kepada raja mereka. Teman-temannya lapor, ya raja, hamba yang telah engkau ampuni itu begitu kejam kepada temannya. Tidak dihapuskannya hutangnya, malah dimasukkan ke dalam hukuman. Raja itu memanggil, panggil orang itu berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu di ayat 34. Dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangmu. Ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudaraku, perumpamaan yang Yesus sampaikan ini bicara tentang kita, semua anak Tuhan di segala zaman. Pasti ada peristiwa-peristiwa yang menyakitkan kita. Ada orang-orang yang punya hutang kepada kita, hutang perasaan, hutang perbuatan baik, atau hutang apapun saudara-saudara. Tapi raja itu bicara tentang Allah Bapa di sorga yang telah mengampuni dosa kita masing-masing sepenuhnya tanpa membangkit-bangkit. Maka dia menjadi marah apabila kita tidak dapat mengampuni dosa, kesalahan saudara-saudara kita dengan segenap hati kita.
Amin, saudaraku. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mari terima, mari percaya. Setiap kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang teramat besar. Tak terhingga kesalahan kita, tak terhingga dosa kita kepada Tuhan. Tapi Dia telah mengampuni kita. Dia berbelas kasihan kepada kita. Apakah saudara berbelas kasihan kepada orang-orang yang telah bersalah? Kepada orang-orang terdekat di rumahmu? Kepada saudara-saudara seiman? Tidak adakah belas kasihan? Saya percaya ada. Karena belas kasihan Allah tercurah di dalam hati kita. Amin. Kasih Allah begitu limpah di dalam hidup kita. Pakai kasih Allah. Mungkin kita berkata, aku enggak sanggup Tuhan. Aku mau ngampunin. Aku memutuskan mengampuni. Tapi aku enggak punya kekuatan untuk mengampuni. Hari ini saya mau katakan, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Bukan dengan kasih diri kita sendiri yang terbatas. Bukan hanya dengan perasaan kita yang terbatas. Tapi ampunilah mereka dengan kasih Tuhan yang ada di dalam kita. Amin. Kasih Tuhan di dalam kita itu seperti saklar lampu, saudaraku. Yang kalau kita pencet lampunya nyala, dan kalau kita off-kan lampunya mati. Sekarang fungsikan kasih Tuhan yang ada di dalam kita. Jangan off untuk mengampuni. On-kan. Aku memutuskan Tuhan mengampuni yang bersalah kepadaku. Hari ini engkau sebutkan di hadapan Tuhan. Siapa saja yang melukai hatimu, yang pahitkan hatimu, bikin kau benci dan sulit mengampuni dengan segenap hatimu. Tuhan bilang bukan ngampuni setengah-setengah. Segenap hati untuk tidak dibangkit-bangkit lagi. Amin. On-kan kasih Tuhan di dalam kita, maka kasih itu yang membuat kita sanggup mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kita. Haleluya, saudara-saudara. Mau saudaraku ambil keputusan ini, maka hidupmu dibebaskan Tuhan dari segala perasaan yang negatif. Dari segala yang akan menyerang tubuhmu juga, saudara-saudara. Ampunilah, maka jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan, rohmu sanggup untuk bersekutu dengan Tuhan di ruang kudusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka hati, saudaraku, kita pakai hari ini, saat ini untuk dapat mengampuni siapa saja. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami. Ampuni kami. Oleh karena pikiran yang salah. Oleh karena kepercayaan yang keliru. Kami berdiri bukan di atas dasar kebenaran firman. Kami seringkali keluar dari kasih karunia sehingga sulit mengampuni. Tapi hari ini terima kasih karena firman-Mu datang kepada kami. Engkau kembalikan kami hidup di dalam kasih karunia. Hidup di dalam kasih karunia. Ada kasih-Mu yang teramat besar dalam hidup kami. Sehingga kami dapat mengampuni siapa saja yang melukai hati kami. Haleluya. Oh, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
Saudara-saudara, engkau telah dengar firman Tuhan di hadapan Tuhan kepada Roh Kudus. Engkau boleh dengan jujur dan terbuka. Engkau boleh mengatakan, Tuhan, ya betul, aku simpan luka hati. Masih terus ada, lewati hari, lewati bulan dan tahun. Aku terluka kepada si A, aku terluka kepada si B. Aku benci kepada si C. Aku simpan akar yang pahit kepada si D. Saudaraku, ungkapkan saat ini juga. Saat ini juga. Karena Roh Kudus mau kita sembuh. Sehingga hidup kita penuh damai sejahtera. Oh, haleluya, 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 haleluya. Apakah keberatanmu, saudaraku, untuk dapat mengampuni? Mari bersama dengan saya, kita akan patahkan setiap keberatan yang ada. Tuhan Yesus, kalau kemarin-kemarin ada keberatan-keberatan di hatiku, yang tadinya aku percaya begitu rupa, tapi hari ini firman-Mu telah memberikan terang, sehingga aku dapat mengerti ada kekeliruanku, ada kesalahanku. Aku tidak berpegang kepada firman Tuhan. Hari ini Tuhan, ampuni dosa kesalahanku, tidak berpegang kepada firman. Dan aku bersyukur firman-Mu menyatakan kebenaran. Hari ini juga dalam nama Tuhan Yesus, segala kebenaran yang salah, segala kepercayaan yang keliru, aku patahkan kuasanya, aku patahkan kuasanya, aku hancurkan pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, sucikan aku. Darah Yesus, darah Yesus, sembuhkan aku. Haleluya, haleluya. Aku taruh firman Tuhan di dalam hatiku. Aku biarkan firman Tuhan yang bertumbuh di dalam aku, sehingga perkara mengampuni bukan lagi menjadi perkara yang mustahil. Aku mau hidup di dalam kasih karunia-Mu. Karena sudah begitu besar kasih karunia-Mu kepada kami. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, Oh haleluya. hanya oleh kasih karunia.
Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Begitu besar kasih-Mu kepada keluarga kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan kepada umat-umat-Mu. Kami mau tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Kami mau tetap percaya akan firman-Mu. Kami mau mengambil keputusan sesuai dengan ajaran-Mu kepada kami. Kami percaya ada kasih-Mu yang sangat besar di dalam hidup kami. Kami hari ini memutuskan untuk mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kami. Baik di dalam rumah tangga kami masing-masing, baik di dalam gereja-Mu Tuhan, baik juga mungkin di kantor dimanapun kami ada Engkau tempatkan. Kami mau mengampuni. Ada kasih-Mu yang sanggup mengampuni. Terima kasih. Maka kami percaya segala luka hati kami sembuh dalam nama Yesus. Segala luka kami sembuh, 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 sembuh. Dalam nama Yesus disembuhkan, disembuhkan, dipulihkan, dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami menjadi hidup yang penuh damai sejahtera dan diperdamaikan dengan siapapun juga. Inarabasyakatakaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari tetap di dalam sikap berdoa. Kita mau berdoa buat persiapan pemilu tahun depan. Bapa di dalam surga, saat ini kami bawa Tuhan segala persiapan pemilu Tuhan. Mari Roh Kudus dijauhkan dari segala roh kecurangan. Tuhan, segala roh iri hati, biarlah semuanya persiapan Tuhan setiap partai. Mereka dengan tulus Tuhan saling bergandengan tangan. Kami juga berdoa Tuhan buat calon pemimpin Tuhan yang Engkau persiapkan, Engkau pilih mereka yang takut akan Engkau. Roh Kudus Tuhan, mari kami percaya Engkau memberkati bangsa kami. Engkau yang akan terus membawa perubahan bagi bangsa kami. Kami bawa Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau akan tetapkan Tuhan presiden yang takut akan Engkau Bapa. Mereka mengasihi bangsa ini. Mereka yang membangun bangsa ini. Mari kita mau berdoa. Pokok doa yang kedua. Pagi hari ini kita mau berdoa buat para pemimpin, buat para pengurus, buat para pelayan Tuhan, buat jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita bawa firman Tuhan berkata, barang siapa yang memikul, yang mengikut Yesus, dia telah menyalibkan keinginan daging dan hawa nafsunya. Bapa, pagi hari ini ampuni kami kalau kami seringkali masih melakukan Tuhan. Roh Tuhan percabulan secara pikiran, kecemaran Tuhan pikiran kami. Pagi hari ini Tuhan, segala hawa nafsu kami yang berlebihan Tuhan. Kami terlalu mencintai akan dunia ini. Ampuni kami Bapa. Segala roh
perseteruan, roh perselisihan, roh iri hati yang masih mengikat kami. Pagi hari ini kami berdoa, kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau lepaskan, kami mau buang Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan, luka-luka dipulihkan Bapa. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu, lewat firman-Mu yang terus mengubahkan, lewat Roh Kudus-Mu, bawa setiap kami, para pemimpin, pengurus, pelayan dan umat-Mu, untuk kami terus menguduskan di hidup kami, terus hidup di dalam kekudusan, kebenaran Bapa, firman-Mu Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini, ajar setiap kami Tuhan untuk menjaga hidup kami, menjaga hati kami Tuhan, dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan firman-Mu. Roh Kudus beri kami kemampuan, beri kami kekuatan Tuhan, untuk kami terus hidup di dalam Roh-Mu, untuk kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kan terjadi Tuhan, kasih-Mu, sukacita, damai sejahtera, roh saling mengasihi, turun di tengah-tengah umat-Mu, mengalir, terjadi pembaruan, perubahan, Roh Kudus yang bekerja di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Saya persilakan duduk dulu sebentar. Kita akan melihat video pengumuman. Semua karena anugerah-Mu hari ini ajaib. Mari bangkit berdiri dulu ya, kita doa dulu. Saya harus tutup dalam doa. Bapak terima kasih untuk ibadah hari ini, kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik bagi kami. Sebentar ketika kami pulang ke rumah tangga kami membawa damai sejahtera, membawa kebenaran, membawa sukacita oleh Roh Kudus di dalam hidup kami. Hidup kami ke depan lebih lagi luar biasa di dalam Engkau. Bersama dengan Engkau di dalam kasih karunia-Mu, perlindungan dan damai sejahtera terus mengikuti kami. Hidup di dalam kemenangan sebagai orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan melihat pengumuman. Karena anugerah